Halo semuanya, di sini kita akan membahas tentang kelangkaan masalah ekonomi. Jangan lupa simak videonya ya. Hai teman-teman, pasti kalian sudah sering dengar tentang terjadinya kelangkaan. Di sini kita akan membahas tentang kelangkaan masalah ekonomi. Penyebabnya terjadi karena apa sih? Sebelum mempelajari materinya lebih dalam, apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan? Terbatasnya sumber daya, sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan ekonomi. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mengakibatkan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi semakin tidak terkendali. Yang kedua adalah kemampuan produksi. Kemampuan produksi ditentukan oleh faktor produksi yang berupa tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Yang ketiga, karena faktor perbedaan faktor geografis. Kondisi alam di setiap belahan bumi ini tidaklah sama, setiap wilayah memiliki karakteristik masing-masing. Dari karakteristik ini akan melahirkan keberagaman sumber daya, sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Persebaran kondisi geografis inilah yang menjadi penyebab dari kelangkaan sumber daya. Yang keempat, karena bencana alam. Bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, serta bencana alam yang lain merupakan salah satu faktor penyebab kelangkaan yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Bencana alam selalu menyisakan kerusakan bangunan, infrastruktur, sumber daya alam yang lain rusak, bahkan menimbulkan korban jiwa. Faktor penyebab kelangkaan yang terakhir adalah pandemi. Pandemi yang terjadi selama 1 tahun di belahan bumi ini menjadi penyebab kelangkaan yang tidak dapat diprediksi pula. Pembatasan sosial berskala besar mengakibatkan terhentinya proses produksi barang. Penggunaan jasa juga terbatas. Sumber daya manusia juga sangat terbatas karena banyak orang meninggal akibat pandemi ini. Jadi dapat dibayangkan, pandemi menyebabkan kelangkaan besar-besaran di banyak sektor ekonomi. Hai semuanya. Sebelumnya kita membahas faktor penyebab kelangkaan. Sekarang saya akan membahas tentang kebutuhan manusia dalam perekonomian. Dalam kebutuhan perekonomian dibagi menjadi 4 jenis, yaitu kebutuhan menurut intensitas, kebutuhan berhubungan waktu, kebutuhan menurut sifat, dan kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut intensitas, penting atau tidaknya, kebutuhan ini dipandang dari urgensinya, atau mendesak tidaknya suatu kebutuhan. Kebutuhan ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pertama ada kebutuhan primer, ialah kebutuhan yang benar-benar sangat dibutuhkan orang dan sifatnya wajib untuk dipenuhi. Kebutuhan primer contohnya makanan, minuman, pakaian, rumah, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua ada kebutuhan sekunder, merupakan kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primernya tercukupi. Kebutuhan sekunder untuk masing-masing orang berbeda. Seseorang yang memiliki penghasilan yang tinggi untuk membeli mobil keluaran terakhir merupakan kebutuhan sekunder, sedangkan bagi seorang pegawai rendahan yang berpenghasilan pas-pasan sebuah mobil atau motor merupakan barang mewah yang mustahil dapat dibeli. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan ketiga setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini agak cenderung ke barang-barang mewah yang bertujuan untuk menunjukkan prestise atau status sosial di mata masyarakat. Contoh benda-benda yang dapat dikategorikan ke dalam kebutuhan tersier adalah rumah mewah, kapal pesiar, lukisan pelukis yang diciptakan pelukis ternama, maupun berlian. Selain ada kebutuhan menurut intensitas, ada juga kebutuhan berhubungan dengan masalah waktu yang dibagi menjadi 4 sebagai berikut. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Contohnya adalah tersedianya makanan pada saat orang lapar, minuman bagi orang kehausan, dan obat bagi yang sakit.
Kebutuhan masa mendatang maksudnya ialah kebutuhan sifatnya tidak terlalu mendesak dan oleh karena itu keberadaannya masih dapat ditunda. Kebutuhan masa mendatang lebih bersifat persiapan atau persediaan untuk mengantisipasi kebutuhan di kemudian hari. Contohnya adalah menabung dan naik haji. Kebutuhan yang tidak tertentu waktunya merupakan kebutuhan yang disebabkan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba atau tidak disengaja, yang sifatnya insidentil atau kadang-kadang. Misalnya, kebutuhan memberi bantuan kepada saudara yang punya hajat dan kebutuhan menolong saudara kita yang terkena bencana tsunami di Aceh. Kebutuhan sepanjang waktu ialah kebutuhan yang memerlukan waktu yang lama dan boleh dikatakan sepanjang waktu, misalnya kebutuhan mencari ilmu atau belajar. Setelah membahas kebutuhan berhubungan dengan waktu, selanjutnya ada kebutuhan menurut sifat yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Kebutuhan jasmani berkait erat dengan masalah kesehatan ataupun penampilan seseorang. Contohnya adalah berolahraga, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan sebagainya. 2. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan masalah kejiwaan. Misalnya beribadah, berekreasi atau hiburan, bersosialisasi di masyarakat, dan melakukan atau menikmati aktivitas berkesenian. Setelah membahas kebutuhan menurut sifatnya, ada kebutuhan menurut subjeknya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. 1. Kebutuhan individu sifatnya perseorangan sehingga kebutuhan antara orang yang satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama. Misalnya seorang pelajar akan butuh buku pelajaran, pulpen, jangka, pensil dan sebagainya. Sedangkan seorang tukang kayu membutuhkan gergaji, palu, paku, bor, serut kayu, dan pensil untuk melakukan berbagai aktivitas pekerjaannya. 2. Kebutuhan kolektif atau kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dimanfaatkan untuk kepentingan kolektif atau bersama. Contohnya adalah rumah sakit, jalan, jembatan, dan tempat-tempat rekreasi. Setelah membahas jenis-jenis kebutuhan, kita akan membahas tindakan ekonomi. Dalam tindakan ekonomi ada dua jenis tindakan, yaitu tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi rasional adalah setiap tindakan manusia yang dilandasi atas dasar pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Dengan demikian manusia dapat meningkatkan kehidupan ekonominya. Kata rasional mempunyai arti pikiran atau pertimbangan yang logis atau masuk akal. Artian tindakan ekonomi rasional sendiri adalah setiap tindakan manusia yang dilandasi atas dasar pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Tindakan yang rasional diperlukan oleh manusia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam melakukan usaha, berdasarkan pertimbangan untung rugi. Manusia dapat meningkatkan kehidupan ekonominya. Pertimbangan yang rasional dimulai dari hal kecil sampai hal yang besar. Tindakan ekonomi irasional adalah setiap tindakan manusia di mana menurut perkiraan akan lebih menguntungkan tetapi kenyataan justru merugikan seseorang yang bertindak. Irasional biasanya tidak mempertimbangkan faktor biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan. Contohnya, ibu membeli beras di pasar yang jaraknya lebih jauh dengan alasan harga berasnya lebih murah, padahal jika dihitung total ongkos yang dikeluarkan adalah sama atau bahkan lebih mahal.